Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP melalui program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan. Welcome to Jakarta Content Week, Southeast Asia Synergy, the 7,000 Islands of Imagination Foundation, in collaboration with the Directorate General of Culture, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of Indonesia, and the Education Fund Management Institution (LPDP) through the Cultural Endowment Fund Utilization Program proudly presents Road to Jakarta Content Week Southeast Asia Synergy. This event aims to bridge the literary worlds of Southeast Asian countries, overcoming challenges such as language differences, geopolitical barriers, and the lack of previous initiative to connect our diverse literary communities. Additionally, it will be beneficial if the works of Southeast Asian writers could be more recognized in their own region compared to works from other parts of the world. In a moment, we will start the Bridging Cultures, the Art of Literary Translation session. I will call our guest speaker who will get to this session, Dali Sembiring. For Dali Sembiring, the floor is yours. Terima kasih. Selamat datang kembali di acara sesi Jakten untuk hari terakhir. Gue dari kemarin bikin bercandaan, ini satu-satunya sesi hari ini dan kemarin yang nggak ada tanda tanyanya. Sesi yang lain semuanya pakai tanda tanya gitu judulnya. Kemarin kita sudah membahas soal komunikasi budaya dalam penerjemahan sastrawi, dan kemarin kita juga udah saling memperkenalkan diri, tapi yang sayangnya aku emang orangnya mudah lupa, dan kebetulan juga ada satu yang baru datang di sini. Mbaknya juga baru gabung kan ya? Sampai saya salah ngirain, benar-benar mirip loh Mbak sama teman saya dulu waktu kerja di Jakarta. Namanya Fidelis. Oke, yang baru datang bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira, domisili Bogor. Ini hari kedua baru join di sini. Salam kenal semuanya, mohon bantuannya. Oh iya, saya penerjemah untuk pasangan bahasa Inggris Indonesia. Untuk jenis marketing untuk sekarang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Endah. Terus apa lagi Mas? Ini baru pertama kali join. Hari kemarin nggak ikut join. Mantan penerjemah. Udah beberapa tahun off, jadi mungkin ini bisa rekindle my passion. Mungkin. Hopefully. Mbaknya, panitia bukan? Oh bukan, sorry. Oke, silakan. Aku sorry lupa namamu. Steve, kemudian Wina. Oke, yang lainnya peserta dadakan dari panitia. Semoga yang lainnya nyusul ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal translating the author's voice. Kok bisa voice diterjemahkan, kok bisa suara diterjemahkan. Kalau kemarin kita udah fokus ke teori, kita sudah belajar segala macam istilah. Basic banget gitu, masih scratching the surface gitu, masih cuman ngorek-ngorek permukaan soal translation theory. Tentunya kalau tertarik semua bisa mendalami lagi. Kalau ada yang tertarik untuk Mas punya PDF buku-buku translation nggak gitu tentang translation theory, aku ada beberapa. Nanti kita bisa kontak-kontakan juga kalau memang tertarik untuk menyelami dunia penerjemahan, terutama penerjemahan sastra. Nah, kemarin kita fokus teori, kita di hari kedua ini insya Allah kita akan have fun dengan lebih banyak diskusi
serta latihan menerjemahkan. Tapi sebelumnya kita tengok kembali sedikit dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Oke, ini sebenarnya belum nongol kemarin ya, bagian ini. Tapi setelah semua pembahasan kemarin, saya merasa kita butuh suatu rangkuman gitu tentang bagaimana sih literary translation yang ideal itu gitu. Jadi secara garis besar saya terjemahkan aja. Idealnya ketika menerjemahkan suatu karya sastra, penerjemah berusaha untuk menemukan suatu keseimbangan. Keseimbangan apakah itu? Suatu keseimbangan yang delicate, keseimbangan yang pelik, yang rentan gitu. Istilahnya apa ya? Senggol dikit pecah gitu. Delicate. Antara setia pada unsur-unsur dalam naskah asli sekaligus mempertimbangkan penerimaan dari calon pembaca hasil terjemahan. Jadi seimbang antara unsur-unsur dalam teks sumbernya sekaligus mempertimbangkan hasil terjemahannya nanti bagaimana dalam penerimaan pembaca. Apakah dianggap natural atau translationist atau masih ada yang sumbang di sana sini seperti itu. Nah, keseimbangan ini membutuhkan kemampuan untuk mengelola unsur-unsur linguistik dan aneka nuansa yang dihadirkan oleh unsur-unsur itu, kemudian memahami konteks budaya serta memahami maksud sang pengarang sembari mempertahankan esensi, gaya dan dampak emosional dari karya sumber. Seorang penerjemah sastra harus berupaya menangkap bukan saja makna yang harfiah dari karya sumber, tetapi juga makna tersirat atau makna yang lebih mendalam. Dan makna yang mendalam ini tuh didukung oleh nada, irama, serta berbagai perangkat sastra yang digunakan. Jadi penerjemah itu juga harus berlatih begitu agar bisa sensitif terhadap hal-hal ini. Kemudian terakhir, penerjemah idealnya berusaha untuk memastikan bahwa hasil terjemahannya mengalir dengan alami sekaligus memikat dalam bahasa target, seolah-olah karya itu lahir dalam bahasa target itu sendiri. Kalau baca ini kesannya tuh kayak mungkin wah ekspektasinya tinggi sekali dari penerjemah sastrawi. Wow gitu ya. Ternyata ada begitu banyak faktor yang saling tarik menarik begitu dalam proses penerjemahan sastrawi. Yang tentu menarik-narik saraf otak juga. Kalau kata orang Jawa, mumet ndase. Nah, tentu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana seorang penerjemah sastrawi bisa melakukan ini semua? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah mungkinkah melakukan ini semua? Gitu. Nah, jadi lewat latihan yang terus-menerus dan mau tidak mau dalam jangka waktu yang panjang gitu, saya udah jadi penerjemah selama 17 tahun. Jadi ya latihan terus, kemudian jangka waktunya juga panjang begitu. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin ini semua bisa jadi second nature gitu. Second nature itu apa? Instinktif, walaupun nggak semuanya terus nongol gitu ya. Cuman kan dalam proses penerjemahan itu pasti ada pembacaan kembali, berusaha mengedit kembali, menemukan satu hal di bagian belakang, kemudian sadar oh harusnya berarti yang di depan diterjemahin kayak gini gitu. Jadi semua ini latihan-latihan dan waktu itu akan menghasilkan insting yang kuat di dalam diri penerjemah. Jadi misalnya kayak orang belajar skateboarding gitu ya. Belajar skateboarding awalnya mungkin cuma berdiri di atas skateboard aja udah susah gitu. Tapi lama-kelamaan latihan terus prosesnya juga panjang itu nanti dia bisa kickflip, backflip, ollie, nollie atau apalah itu trik-trik dalam skateboarding itu. Nah sama gitu dalam penerjemahan juga seperti itu. Jadi artinya harus latihan dan nggak bosen. Dan sebagai awalan itu berlatihnya bisa dengan cara kenali dulu gitu.
tantangan-tantangan dalam penerjemahan sastrawi itu apa aja? Kita udah bahas ini, yang pertama culture specific expressions gitu ya. Kemudian kita belajar menerapkan, belajar mengenali metode-metode yang patut dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi ketika menerjemahkan suatu karya. Oh ya, kemarin ada yang katakanlah mungkin kurang nyambung gitu sama apa yang saya tuliskan dengan pemahamannya. Jadi dari tadi pagi itu saya mikir gitu, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan, bisa saya edit gitu, biar lebih pas pemahamannya. Jadi formal equivalence di sini tuh retaining the message of the original text, emphasizing fidelity to its lexical details and grammatical structure. Kalau kemarin kan both form and content. Jadi aku ganti jadi ini, setia pada lexical details and grammatical structure. Seperti itu. Yuk mbaknya ya nanya. Oke, kalau kayak gini lebih bisa dipahami, sip. Oke. Kita lanjut. Kita kemarin udah bahas sedikit tentang culture specific expressions sebagai salah satu tantangan dalam mengomunikasikan budaya dalam proses penerjemahan. Nah, sekarang kita akan menyelami sedikit perihal maintaining the original style and tone or voice of the author. Yang nomor 2. Maintaining the original style and tone or voice of the author. Why is this important? Kalau kita lihat lagi bagian dari pembahasan kita kemarin, kita lihat di sini betapa seorang pengarang itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin gitu lepas dari budaya ketika menuliskan karyanya. Bahkan penulis yang katakanlah, ini kita ngomongin penulis ya, bukan terjemahnya ya. Penulis yang dia udah cukup matang, misalnya dia mau menghadirkan berbagai karakter. Nah, ketika dia sudah cukup matang sebagai penulis, dia akan meliputi tiap karakter dalam itu cerpen, novel atau naskah drama gitu dengan latar belakang, dengan budaya gitu. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya itu, si tokoh ini punya ceritanya sendiri, punya latarnya sendiri. Ada budaya di balik tiap karakter seperti itu. Dan itu ya seperti saya katakan tadi, ini mempengaruhi tiap perkataan, tiap perbuatan, tiap harapan, bahkan sampai rencana-rencana si karakter tersebut. Kemudian kalau kita ngomongin puisi gitu, penyair akan menghasilkan puisi sebagai hasil pengamatannya terhadap bermacam-macam aspek kehidupan lewat kacamata budayanya. Jadi apa arti hal ini bagi seorang penerjemah? What does it mean? What does this mean for the translator? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau sampaikan cuplikan satu kisah tentang komunikasi antara seorang penerjemah dan seorang penulis selama proses penerjemahan satu karya. Kita udah pernah bahas ini ya Mbak Lucy, kalau ingat. Jadi ini adalah contoh yang spesial karena jadi gini, dalam proses penerjemahan novel ini yang nantinya terbit tahun 2006 dan diberi judul The Railway, Robert Chandler itu berkonsultasi dengan sangat intens. Robert Chandler, the translator, berkonsultasi dengan sangat intens dengan pengarangnya. Dia penulis dan jurnalis Uzbekistan, Hamid Ismailov. Mungkin bisa dibaca Ismailov. Nah, jadi mereka selama proses penerjemahan itu mereka berkomunikasi dengan sangat intens, penerjemah dan penulisnya. Saking intensnya, Chandler itu mengaku mengirimkan 4-500 pertanyaan kepada Ismailov dalam setahun. Nah, mereka menghabiskan banyak waktu mendiskusikan berbagai hal terkait novel yang sedang diterjemahkan, mulai dari
lelucon-lelucon kasar gitu, slogan-slogan politik sampai sastra sufi. Nah, ini saya bilang sesuatu yang istimewa karena tidak semua penulis nyaman dengan sistem komunikasi yang seperti itu, sistem komunikasi yang sangat intens seperti itu. Maksudnya bangun pagi udah nerima 2 email misalnya, gitu kan. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Nanti kalau misalnya terjun ke dalam dunia penerjemahan sastra dan punya klien, terus banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, ya approach dulu penulisnya dengan cara yang baik gitu. Kalau saya pribadi, ya alhamdulillah dalam proses penerjemahan novel-novel yang sudah saya lakukan, itu malah penulisnya yang minta untuk intens gitu komunikasinya. Jadi gitu ya. Saya cukup pede lah untuk bilang bahwa sebagian pengarang itu menghargai dan menikmati proses semacam itu, proses komunikasi yang intens. Proses di mana penerjemah yang sedang menggarap karya itu mengutarakan banyak pertanyaan yang relevan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggali detail-detail yang terdapat dalam lapisan demi lapisan pada karya tersebut. Nah, di sini Hamid Ismailov sendiri mengatakan kepada Robert Chandler mengenai proses pengupasan lapisan demi lapisan tadi. Dia bilang kayak gini. Bertahun-tahun hidup ini saya habiskan untuk menerjemahkan karya-karya sastra klasik. Jadi Hamid juga dia penerjemah. Dia bilang dia sudah bertahun-tahun menerjemahkan karya-karya sastra klasik dan modern dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi belum pernah saya meneliti teks dengan sedemikian cermatnya sebagaimana Anda meneliti karya saya. Kata demi kata diperiksa. Seorang penulis kadang didorong oleh asosiasi makna yang teramat pribadi atau oleh kebutuhan akan asonansi atau aliterasi. Untuk itu, beberapa sudut dalam karyanya, dalam karya penulis, itu kadang dia biarkan remang-remang gitu. Sudut-sudut itu justru Anda soroti, tapi dengan begitu Anda justru telah membantu saya menyadari hal-hal yang lebih mendalam. Jadi ini kasusnya penerjemah yang spesial banget gitu ya, sampai penulisnya sendiri antara baru menyadari atau disadarkan kembali akan hal-hal yang sebenarnya dia udah lupa gitu tentang novelnya itu. Tetapi hal-hal ini adalah sesuatu yang penting buat dia dalam proses penerjemahan. Ya, bahkan sampai urusan asonansi dan aliterasi juga gitu. Jadi mungkin ini semacam bentuk penghormatan lah dari penerjemahnya terhadap pengarang dan karya begitu, atau memang penerjemahnya emang tergila-gila dengan detail gitu, hypercorrect kayak kemarin kita bahas, tergila-gila dengan detail gitu. Ya memang ada penerjemah yang terobsesi sampai ke hal-hal seperti ini. Saya tidak mau menyarankan dan tidak mau juga menghalangi kalau ada ingin jadi penerjemah yang seperti itu. Itu kayaknya sudah bawaan Jabang Bayi. Ya. Oke, ini adalah masalah lapisan-lapisan pada teks asli yang perlu dikupas untuk menentukan apakah penerjemah perlu mengantarkan subteks tertentu. Karena di sini disebut tadi sudut-sudut yang remang itu justru disoroti oleh penerjemah gitu. Karena dia merasa mungkin ada sesuatu di balik teks di balik lapisan tekstual itu mungkin sebenarnya ada hal lain gitu. Jadi dia ingin menghadirkan itu. Nah, tapi bisa jadi itu justru mengganggu pembacaan gitu. Jadi dia mungkin perlu detail. He needed the details to determine whether or not he needed to bring out the subtext. Oke. Kemudian ini responnya. Mungkin bukan respon lah, ini mungkin tanggapan dalam konteks yang berbeda.
Robert Chandler terus ngomong ke Hamid, ada adegan-adegan yang tidak saya pahami karena tidak cukup akrab dengan peri kehidupan Muslim. Adegan-adegan yang tidak saya pahami karena tidak cukup akrab dengan peri kehidupan Soviet. Dan adegan-adegan yang membingungkan akibat begitu rumitnya ranah interaksi keduanya. Menjelang akhir penerjemahan novel ini, saya pun mulai merasa seperti tengah memugar satu permadani berharga. Jadi dia mengumpamakan proses penerjemahan itu kayak memugar permadani, memugar karpet gitu. Pola-pola yang semula tampak samar, ibarat hanya melihat alasnya, lantas mulai tampak jelas. Saya pun menyadari detail-detail yang di satu bab terkesan tidak penting, di bab-bab lain muncul kembali sebagai tema-tema inti. Warna-warna kian semarak ketika keterkaitan detail-detail itu bisa saya maknai. Saya bahkan terkadang merasa mampu memberi saran kepada Hamid bagaimana helai tertentu dari permadani tersebut hendaknya dipindahkan dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Ini benar-benar kasus yang spesial ya. Penerjemahnya menyarankan sama penulis, gimana kalau bagian ini saya pindahin aja ke sini gitu. Terobsesi gitu. Tapi kalau penulisnya mengizinkan ya nggak masalah gitu. Mungkin karena mungkin gini, pertimbangan budaya tadi juga kan. Ini lebih make sense kalau ini diletakkan di awal. Mungkin karena di budaya targetnya it makes more sense gitu untuk kehadiran konsep ataukah karakter ataukah detail gitu untuk dipindahkan. Misalnya gini, saya kadang kalau nerjemahin saya sering nerjemahin naskah akademis itu sering gitu saya menemukan hal-hal yang ada di paragraf ini tuh sebenarnya memang harusnya di paragraf yang di atasnya gitu. Jadi juga satu yang penting di sini adalah Robert Chandler mengumpamakan proses penerjemahannya seperti proses mengidentifikasi pola-pola dan dia belajar untuk mengenali helai demi helai yang menyusun pola-pola tersebut. Nah, di banyak kesempatan terkait penerjemahan sastrawi, saya lebih senang menggunakan istilah lapisan-lapisan, layers, gitu ya. Dari cuplikan perbincangan antara Robert dan Ismail tadi, kita mengetahui bahwa dalam proses penerjemahan The Railway, Robert Chandler banyak berkonsultasi dengan Hamid untuk mengenali antara lain lapisan demi lapisan sosiokultural novel tersebut. Jadi apa yang memang Robert awalnya buta gitu terkait budaya di negerinya Hamid itu harus dia kupas. Dan suatu karya itu terdiri dari begitu banyak lapisan. Jadi ini working terms ya. Saya karena saya udah menerjemahkan cukup lama, saya bikin working terms saya sendiri. Maksudnya istilah-istilah yang saya pakai ketika bekerja gitu. Robert menggunakan istilah helai demi helai untuk menyusun permadani. Saya menggunakan istilah lapisan demi lapisan untuk bikin kue mungkin. Susunan kata demi kata dalam karya sastra itu dapat mengandung lapisan visual, lapisan emosional, lapisan sosiokultural, lapisan spiritual religius, lapisan politis, lapisan latar waktu, lapisan latar tempat gitu. Dari sisi teknis ada lapisan ritme, lapisan alur, lapisan majas, lapisan bunyi dan lain sebagainya. Kemudian di balik lapis demi lapis teks itu ada lapisan pesan dan lapisan pengalaman pembacaan. Nah, penulis, pembaca maupun penerjemah bebas menambahkan lapisan lain sesuai kebutuhan maupun sesuai kemampuan untuk mengidentifikasi lapisan-lapisan tersebut. Jadi dari yang ada di sini mungkin, wah ada lapisan lain, gue mau kasih nama ini gitu. Dan ketika menciptakan atau membaca suatu karya, terutama apabila dilakukan lebih dari satu kali, apabila ketika menerjemahkan atau membaca suatu karya, itu kita sering akan menemukan kalau lapisan yang satu ternyata jadi bagian dari lapis yang lain gitu, overlapping. Atau mungkin
Ya, jadi disebutkan di sini ternyata nanti nongol lagi. Atau lapisan ini, lapisan spiritual religius itu terkait sama lapisan moralnya mungkin. Nah, jadi gitu ya. Kalau untuk kasus ini Robert Chandler itu beruntung banget karena dalam proses penerjemahan novel ini dia pertama pengarangnya masih hidup. Pertama masih hidup, kedua bersedia untuk melakukan komunikasi yang intensif, gitu. Gimana kasusnya kalau pengarangnya sudah meninggal dunia? Karya ini misalnya menerjemahkan satu karya klasik, jadi untuk kasus seperti itu mau tidak mau ya selain melakukan pembacaan serius untuk menemukan lapisan demi lapisan ini, dia juga mungkin perlu cari informasi sebanyak mungkin gitu terkait pengarang dan karya yang mau diterjemahkan, terutama untuk bisa mengupas lapisan-lapisan yang setidaknya yang paling penting lah, misalnya lapisan sosiokultural, lapisan politis, lapisan latar spiritual atau religius, seperti itu. Nah, ini semua teori ya, walaupun teori-teori ini tentu digali dari pengalaman semua orang yang pernah menulis, semua pengarang, semua penerjemah senior yang udah pernah menuliskan buku tentang translation theory itu pasti itu dari pengalamannya juga. Tapi bagaimana kita melihat lapis demi lapis dari suatu karya, kemudian mengidentifikasi berbagai tantangan dan penerjemahan karya tersebut sampai akhirnya memilih metode atau strategi yang tepat untuk tiap tantangan tadi. Kembali lagi kita harus latihan, dan di sini seperti sudah saya janjikan kemarin, saya sudah memilihkan satu karya yang akan kita terjemahkan untuk latihan gitu. Ini satu puisi karya penyair muda dari Ambon, Maluku, penyair perempuan namanya Emma Hanubun. Saya menemukan puisi ini ketika menerjemahkan satu naskah akademik yang temanya itu adalah bagaimana bahasa digunakan sebagai alat deeskalasi konflik, atau katakanlah selain deeskalasi konflik, memelihara perdamaian di Ambon setelah konflik 1999. Jadi itu ada latar tempat, latar sosiokultural, latar waktu. Ini puisinya. And what better way to have this read than by the author herself? Dia nggak di sini, tapi saya ada rekaman Emma membaca puisi ini. Sebentar. Kala itu siang menjemput malam dengan amarah sampai berdarah-darah. Adu mulut berujung memukul, susul menyusul, saling kutuk mengutuk tanpa ampun, lempar melempar tumbuh memar. Peluru bermekaran di tubuh-tubuh musuh, tembakan mengakar di gendang-gendang telinga. Bapak berkisah tanpa sadar terisak. Jeda tangisnya lewat 1900 sajak perdamaian. Lalu di telinganya bibir kutempeli
seraya berbisik, "Kita sudah sembuh, Pak." Aku ingin bergerombol bersama para orang tua, bercerita dari pagi ke pagi tentang manisnya tanah ini ketika ribuan jemari bertautan sambil merayakan ketenangan. Aku ingin puisikan romantisme di balik 99 saat pasang-pasang kepala bercengkrama satu meja penuh kepulan kopi. Bebas dari ragu, bebas dari takut. Aku ingin tegak di atas cadas-cadas menjulang dan terjal, menengada sambil berseru mengganggu langit, bahwa Maluku telah siuman berkat ciuman-ciuman Kristina dan Patimura masa kini. Ambon, 18 Januari 2019, Emma Hanubun. Oke, setelah pembacaan puisi ini, saya masih punya satu rekaman lagi. Rekaman ini pendek, tapi semoga bisa jadi semacam informasi tambahan terkait siapa itu Emma Hanubun dan apa cerita di balik puisi 1999. Bukan. Nama saya Emma Hanubun, saya orang Maluku. Saya bekerja sebagai seorang enumerator lapangan yang sering berkeliling Maluku untuk mewawancarai masyarakat mengenai berbagai isu. Saya juga anggota aktif di komunitas sastra Kintal Sapanggal dan Bengkel Sastra Maluku. Selain itu, saya juga seorang relawan sosial dan pegiat literasi di Kota Ambon. Bagi saya, puisi adalah instrumen yang paling kreatif untuk menyampaikan sesuatu, bahkan jika hal itu terdengar sensitif. Jadi saya bisa menyembunyikan satu pesan dan menyampaikannya secara tersirat lewat puisi. Secara personal, puisi 1999 itu saya tulis karena kejenuhan saya dengan narasi konflik yang sering diulang-ulang di beberapa situasi, dan itu tentu saja akan memicu kembali trauma masa lalu dan luka lama. Jadi saya berharap lewat puisi ini orang-orang bisa membuka sekat-sekat curiga di antara sesama mereka. Sebagai generasi muda, saya tidak akan menghakimi ayah saya karena beliau yang terlibat langsung dalam konflik 99 dan tentu saja trauma itu masih ada. Jadi saya memilih menjadi relawan sosial dan berpuisi untuk membentuk kesadaran itu di dalam diri saya sendiri dan menjadikannya sebagai bahan dialog dengan ayah saya untuk membantu beliau menyembuhkan traumanya. Butuh waktu lama memang, tapi cara ini saya pikir cukup berhasil. Cukup hangat karena selalu ada ruang-ruang kecil yang digunakan oleh anak-anak muda di Ambon untuk membicarakan sastra. Sastra di Kota Ambon menjadi alternatif untuk aksi sosial dan kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusif dari yang formal sampai yang informal. Memang tidak semasif di kota-kota besar, tapi tetap konstan dan konsisten. Oke, give it up for Emma Hanubun. Jadi ini informasi-informasi yang mungkin bisa membantu para peserta untuk menerjemahkan puisinya. Bu, perlu saya ulang lagi nggak kira-kira? Untuk menggali informasi, soalnya ada yang baru datang.
Oke. Mungkin saya ulang sekali lagi ya, buat yang baru datang. Untuk pembacaan puisinya nggak perlu, saya akan ulang yang ini aja. Nama saya Mahanubun, saya orang Maluku. Saya bekerja sebagai seorang enumerator lapangan yang sering berkeliling Maluku untuk mewawancari masyarakat mengenai berbagai isu. Saya juga anggota aktif di komunitas sastra Kintal Sapanggal dan Bengkel Sastra Maluku. Selain itu, saya juga seorang relawan sosial dan pegiat literasi di Kota Ambon. Bagi saya, puisi adalah instrumen yang paling kreatif untuk menyampaikan sesuatu, bahkan jika hal itu terdengar sensitif. Jadi saya bisa menyembunyikan satu pesan dan menyampaikannya secara tersirat lewat puisi. Secara personal, puisi 1999 itu saya tulis karena kejenuhan saya dengan narasi konflik yang sering diulang-ulang di beberapa situasi, dan itu tentu saja akan memicu kembali trauma masa lalu dan luka lama. Jadi saya berharap lewat puisi ini orang-orang bisa membuka sekat-sekat curiga di antara sesama mereka. Sebagai generasi muda, saya tidak akan menghakimi ayah saya karena beliau yang terlibat langsung dalam konflik 99 dan tentu saja trauma itu masih ada. Jadi saya memilih menjadi relawan sosial dan berpuisi untuk membentuk kesadaran itu di dalam diri saya sendiri dan menjadikannya sebagai bahan dialog dengan ayah saya untuk membantu beliau menyembuhkan traumanya. Butuh waktu lama memang, tapi cara ini saya pikir cukup berhasil. Cukup hangat karena selalu ada ruang-ruang kecil yang digunakan oleh anak-anak muda di Ambon untuk membicarakan sastra. Sastra di Kota Ambon menjadi alternatif untuk aksi sosial dan kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusif, dari yang formal sampai yang informal. Memang tidak semasif di kota-kota besar, tapi tetap konstan dan konsisten. Oke. Ini instruksi untuk latihannya, tapi untuk ini kita perlu saya perlu tahu dulu siapa yang memang penerjemah, siapa yang bukan penerjemah. Jadi nanti kita bisa memasangkan antara yang bukan penerjemah dengan yang penerjemah. Yang bukan penerjemah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya nggak bisa itu. Yang penerjemah angkat tangan deh, biar tahu aja ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini aja deh, yang tadi bukan penerjemah angkat tangan, dan yang penerjemah silakan pilih mau dengan siapa. Bisa berdiri dulu supaya kita bisa pindah posisi. Yang bukan penerjemah boleh duduk aja. Nanti pilih mau dengan siapa. Masnya juga ikut kah? Atau cuman moto? Oh, loh, kok kabur? Ya. Panitianya kok kabur? Oke, gini aja, yang memang menemukan siapa yang bukan penerjemah. Penerjemah yang menemukan siapa yang bukan penerjemah, silakan langsung aja. Yang bukan penerjemah,
Bukan. Silakan Mbak Lucy, silakan Mbak Uti dengan banyak penerjemah ya. Oh bukan, silakan di sini. Panitia. Yang penerjemah lagi Amira? Bareng? Kan itu penerjemah ya. Langsung aja bersebelahan. Penerjemah? Bukan penerjemah, langsung di sini. Penerjemah? Bukan penerjemah, langsung di sini. Penerjemah? Bertiga aja. Oke. Jadi instruksinya adalah silakan terjemahkan puisi 1999 karya Emma Hanogun dengan memerhatikan berbagai lapisan yang menyusunnya. Silakan gali informasi tambahan dengan mencari berbagai referensi terkait konflik 99 di Ambon, aspek sosial budaya masyarakat Maluku dan sebagainya. Dan saya kembali ke puisinya. Ini puisinya. Kalau yang ini kelihatan nggak ya? Karena ini pemotongannya lebih enak, nggak ada yang kepotong gitu. Ini kelihatan ya, kebaca ya, dengan jelas. Oke, kita punya waktu. Nah, nanti setelah diskusi, kemudian menerjemahkan, saya ingin setiap kelompok itu mempresentasikan hasil terjemahannya. Dan saya persilakan juga kepada kelompok-kelompok lain untuk bertanya kenapa terjemahannya seperti itu. Lapisan-lapisan apa yang sudah digali dari puisi tersebut atau informasi-informasi tambahan apa yang didapatkan yang telah membantu menghasilkan terjemahan yang seperti itu. Begitu. Ya. Aku bebaskan deh, mau the whole poem boleh, mau sebagian juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pas ditanya sudah siap mempertanggungjawabkan hasil terjemahannya, gitu ya. Oke, butuh waktu berapa lama kira-kira? We still have about 1 jam. Ya, nanti tanya jawabnya mungkin bisa dibatasi juga sih. Misalnya cuma 1 atau 2 pertanyaan gitu kali ya. Gini deh, Mbak ini, sorry aku lupa namanya. Mbak Rianti gabung ke sini. Mbak gabung ke grup yang ini. Oke. Udah mulai kelihatan nih polanya biar lebih flow-nya lebih enak gitu. Banyak gabung di sini. Kenapa? Karena kemudian kita sudah punya 5 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang di bawah itu. Oke. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, bait kelima. Oke? Nah, ini dapat yang sulit-sulit soalnya udah penerjemah kelas ini, kelas bawal. Oke, saya kasih waktu 20 menit dulu ya. Nanti saya tanyakan lagi setelah 20 menit. Bebas mau pakai Google Translate, DeepL, apa segala macam. Tapi kan nanti perlu diolah juga gitu.
Oke, karena bait 1 sudah masuk, kita langsung aja. Kenapa? Oke, kita serahkan kepada tim bait 1. Mbak Lucy dengan Pak siapa? Din kayaknya Pak Roy. Oke. Sorry. Oke, kayak siapa yang mau? Okay, let me have a try. This is our effort to translate the first part. Bahasa Inggrisnya aja kan ya Mas ya yang dibaca, bahasa Indonesia juga kan? Oke. 1999 then, they fetched the night with bloody fury. Debates led to beating after beating. Merciless curses upon curses. Bruised bodies from thrown stones. Bullets blooming on frayed corpse. Eardrums entrenched with shots. Okay, thank you Mas Dali. Kami saling ngajarin masing-masing, lalu kami gabungkan, kami diskusikan gitu Mas, untuk pemilihan katanya. Apanya nih? Enggak sedalam itu, otak saya nggak nyampe segitunya. Masih little banget ini Mas. 1999 then, they fetched the night with bloody fury. Debates led to beating after beating, merciless curses upon curses, bruised bodies from thrown stones, bullets blooming on frayed corpse, eardrums entrenched with shots. Gimana? Ada pertanyaan? Konsistensi tensesnya gimana? Oke, salah satu pertanyaan yang waktu itu saya ajukan ke Emma terkait puisi ini adalah, Emma, ini siang menyebut malam itu kamu membayangkannya hanya terjadi sekali atau berkali-kali gitu. Jadi Emma menjawab ya karena konfliknya itu berlangsung lama, dia kemudian menganggap ini days and nights gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa dipertimbangkan juga kan, hal-hal simple kayak ini harusnya singular atau plural untuk menunjukkan apakah itu terjadi untuk waktu yang lama atau hanya terjadi sekali begitu. Ya, dan karena di satu ini ada ini bagian yang lampau, ada bagian yang masa kini, bagian yang Emma ngomong sama bapaknya seperti itu. Jadi bagian ini puisi ini seperti dibagi dua kan, ada backgroundnya masa lalu dan ada yang sekarang seperti itu. Jadi itu yang bisa dipertimbangkan juga. Untuk bagian bait pertama itu past tense. Kemudian untuk kedua, Father told the story, sobbing unconsciously. I paused the tears with 1,900 poems of peace, so I put my lips close to Father's ear and I whisper, "We're healed now, Pa." Oke, satu hal yang bisa saya soroti di sini, pemilihan kata unconsciously. Berarti kan itu dia tidak sadar yang seperti apa dulu, tidak sadar. Unconscious itu pingsan. Oke, itu memang
apa ya? Karena kami berusaha apa ya? Unknowingly mungkin, soalnya kan Unknowingly? mungkin, Ya. apa ya? Susah menemukan padanan untuk yang tanpa sepengetahuan. Ya. Without realizing it, juga bisa walaupun Karena- nanti jadi panjang gitu kan. Karena kalau misalnya without realizing itu bakal jadi kepanjangan. Jadi sementara ini kan dia singkat gitu, bahwa dia itu immediate, dia sederhana. Enggak. Tapi menurutku ya ini kita ini ya diskusi aja. Tanpa sadar terisak itu juga 3 kata gitu. Tapi ya without realizing it, terus ada tambahan lagi sih. He started sobbing itu memang jadi panjang. Seperti itu. Jadi ya demikian Ya. apa feel-nya gitu. Setidaknya jangan unconsciously lah. Oh iya sih. Iya. Ya, Oke. sudahlah. Nggak mungkin lah ya bisa sempurna dalam waktu sekian menit, nggak. Saya juga nerjemahin ini tuh ya butuh beberapa sampai 1-2 jam gitu loh. Oke, untuk yang bait ketiga ini ya. Ini. Oke. Aku ingin bergerombol dengan para orang tua, bercerita dari pagi ke pagi tentang manisnya tanah ini ketika ribuan jemaat bertautan sampai merayakan ketenangan. I long to gather with the elders, nice, weaving stories from dawn to dawn as we intertwine, cherishing the beauty of serenity. Okay. As we intertwine itu menghilangkan ribuan jemari loh. Tentang manisnya tanah ini juga hilang. Nah, Iya sebetulnya tadi waktu kita mau translate itu kita menemukan kata weaving itu kan kayak menjahit merajut cerita itu. Jadi apa kita pikir itu bisa menggantikan kayak tangan yang Mewakili. sedang merajut itu langsung kayak kita kontekskan ke yang intertwine. Jadi Oke. karena itu sama-sama katanya menggunakan tangan. Sebenarnya memang masih kurang sih tanah yang manis itu. Tadinya kita mau tambahin as we intertwine, cherishing the beauty of serenity on the upland, tapi tadi belum nemu padanan yang pas, jadi kayak masih kurang waktu gitu. oke. Kemudian yang berikutnya ini ya, langsung yang ini ya. Ini. Oke. I want to write the passion behind the 99. When elders came together, gathering around a table full of billowing steam from coffee cups. Nice. Liberated from doubt, liberated from fear. Oke. Pemilihan kata liberated, pertimbangannya? Nah, liberated itu lebih kayak dibebaskan kan ya. Jadi ini tuh kayak dia dari satu yang trauma terus menjadi satu yang gak trauma lagi. Jadi aku pikir kayak lebih dibebaskan gitu. Kalau free kayaknya free itu lebih gak ada kesan dibebaskannya gitu ya, gak ada kesan effortnya. Aku mikir gitu sih. Oke. Ada sanggahan atau ada pendapat Heal from doubt ya. lain? Karena kita harus menghormati apa namanya? Kalau buat saya loh, saya tipe penerjemah yang cenderung apa yang bisa saya pertahankan. Kalau misalnya dia tidak berbentuk kata kerja, saya nggak ubah itu jadi kata kerja. Misalnya, jadi ketika itu bebas dalam bentuk adjektif, mungkin penulisnya sudah punya pasti penulisnya sudah punya alasan sendiri begitu. Kenapa dia memilih itu suatu keadaan, suatu kondisi bebas dari ragu, bebas dari takut, bukan suatu tindakan. Seperti itu.
gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita perhatikan lah kalau kita sedang menerjemahkan karya sastra ya. Kalau untuk yang ini mungkin saya cenderung lebih dekat ke formal equivalence-nya, leksikal unsur leksikalnya di situ. Tapi karena alasan saya adalah kalau misalnya saya nerjemahin itu karena saya cenderung kepada pendekatan menghormati pilihan penulis karya seperti itu. Terima kasih. Tapi gathering around the table full of billowing steam from coffee cups itu manis sekali ya. Billowing steam is one of my favorite words actually. Billowing. Oke, terus yang terakhir. Aku ingin tegak di atas cadas-cadas menjulang nan terjal. I'd like to stand tall on the step rocks, staring up, disturbing the sky. That Maluku has come to its senses, owing to the kisses of the present Christina and Patimura. Saya perlu tekankan kalau misalnya itu ciuman Christina dan Patimura masak ini berarti itu adalah tidak tertulis di situ, tapi itu adalah Christina dan Patimura masak ini. Jadi generasi baru Christina dan Patimura generasi baru, dan itu dihitung sebagai plural, itu dari sisi strukturnya aja. The kisses of the present Christinas and Patimuras. Kemudian di baris line kedua berserunya hilang. Pilihan berserunya hilang kenapa? Ya tadi setelah diskusi staring up, disturbing the sky itu rimanya lebih enak didengar dibandingkan terjemahan awalnya yaitu staring up to the sky as I disturb it. Jadi akhirnya kami memilih untuk menghilangkan itu karena rimanya lebih Oke, ya, satu hal. Maaf, kami baru sadar juga ternyata ada beberapa kata yang tidak. Oke, Tidak ini sharing dituliskan. aja. Maaf. Satu hal yang saya biasanya akan perhatikan sekali ketika tahap pertama saya menerjemahkan karya sastra itu adalah selain mempertanyakan dulu strukturnya, termasuk masalah grammar gitu. Yang ini present dulu atau ada present saja, past saja, atau diawali dengan past kemudian ada present gitu. Hal-hal yang basic issues terkait penerjemahan. Karena kita masih belum menyelami cultural elements-nya di situ. Kita masih harus ngelihat dulu teks ini apa yang perlu dipertanyakan dari sisi strukturalnya dulu deh. Grammarnya, singular pluralnya gitu. Kemudian masuk kepada kalau aku terjemahin begini ada yang hilang nggak gitu dari teks aslinya. Nah karena ketika ada yang hilang nanti pertanyaannya adalah ya harus dipertanggungjawabkan kenapa bagian ini hilang, atau kalau ditambahkan kenapa ada yang ditambahkan seperti itu. Apakah kemudian nanti maknanya berubah? Apakah efeknya? Nah kalau kita mau orientasinya adalah dynamic equivalence atau functional equivalence, efeknya
pembaca ngebaca ini sama pembaca ngebaca versi aslinya itu kira-kira sama atau enggak? Kayak di sini apa staring up disturbing the sky sama menengadah sambil berseru mengganggu langit, kan cuman menengadah sambil mengganggu langit yang muncul seperti itu. Padahal ada tindakan berseru, and it gives a sense of either playfulness, dia lagi ganggu langit gitu, atau a sense of I have something to say now, seperti itu, gitu. Ya, ini dari apa? Ya itu dulu structural issues-nya, structural elements-nya, kemudian efeknya, efek dari mau ada yang dihilangkankah, ada yang mau ditambahkankah, dan ya itu hal-hal seperti ini bahkan kalau misalnya kita sudah bisa mengatasi semua permasalahan yang mendasar seperti ini, kita belum sampai pada tahap perlu berkonsultasi sama penulisnya seperti itu. Kalau misalnya kayak saya tadi kan sempat berkonsultasi sama penulis itu masalah Emma ini saya perlu bikin ini singular atau plural? They. Should I put up my translation? I'm gonna send this to myself. Kok nggak masuk? Oh, belum dikirim. Oke. It was 1999. Oh, ini sebelum saya edit. Yang versi editnya mana? Oke, anggaplah sudah saya edit ya. Days greeted night with a rage that became blood spillage. Kenapa saya pilih rage that became blood spillage? Karena saya waktu itu sudah sampai ke masalah ada aliterasi. Apa itu aliterasinya? Di naskah asli, karena di naskah asli tertulis amarah sampai berdarah-darah. So, saya mau mempertahankan ada yang diulang di situ, amarah, berdarah-darah, rage, blood spillage. Kemudian, verbal clashes turn to continuous blows, curses hurled at each other without mercy, throwing and tossing, bruises blooming, bullets blossom in weary bodies, gunshots took root in eardrums. Father recounts, unknowingly sobbing, I stem his tears with 1,900 rhythmic verses. Oh, sorry. Jadi gini. Ketika Emma mengirimkan video pembacaan puisinya, ada bagian-bagian yang dia ubah. Jadi di sini yang 900 rhythmic verses itu verses of peace sekarang. Ya, jadi ada dua versi. Jadi ya penyair ya, mereka bebas. Aku nggak cocok yang ini, aku ganti gitu. Lips pressed to his ears, I gently whisper, we're healed now, Father. I long to gather with the elders, to talk from dawn to dawn, of how sweet the land is when thousands of fingers intertwine in celebration of harmony. I'll versify the romance of 99, as heads lean together, conversing around a table full of steaming coffee, free from doubt, free from fear. I want to stand tall on towering steep cliffs, gazing up and teasing the sky. Hilang di sini berserunya, karena berserunya pun itu versi kedua. Di versi pertama itu menengadah sembari mengganggu langit. Berseru itu dia tambahkan, menengadah sembari berseru mengganggu langit. Ini versi pertama. Ini dari naskah akademiknya yang aku terjemahin gitu. Yang pakai versi pertama.
that Maluku has awakened thanks to the cases of the Marta Christinas and Patimuras of today. Versi pertama, again, Marta itu ada di situ. Versi kedua tidak ada. So, gitu. Bukan mau ini ya, pamer ini loh karya gue. Cuman karena ini perbandingannya adalah saya waktu itu punya berhari-hari bahkan untuk menerjemahkan naskah akademiknya, tapi ini saya terjemahkan dalam beberapa jam gitu. So, tapi setidaknya bisa dilihat pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil untuk kemudian menghasilkan karya yang itu seperti tadi kita bahas, berusaha untuk menyeimbangkan lah antara setia sama unsur-unsur dalam teks asli dengan kira-kira bagaimana pembaca menerima karya tersebut, seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin kita masih punya waktu 8 menit sebenarnya. Bagaimana panitia? Ini sudah bisa ditutup atau masih bisa ada pertanyaan mungkin? Boleh, ada yang punya pertanyaan? Terkait sama yang udah disampaikan aja ya, jangan yang Nah itu, jadi satu prinsip saya juga ketika menerjemahkan karya apapun, karya sastra, karya naskah akademik atau apapun, saya berusaha untuk menyelesaikan dulu the basic issues gitu, sebelum saya mengganggu penulisnya dengan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, plural singular kah, atau ini bolehkah saya buat seperti ini karena misalnya kayak saat pasang-pasang kepala gitu kan, apa itu gitu loh. Nah, jadi selesaikan dulu lexical issues-nya, kemudian make notes about bagian-bagian yang perlu, yang mungkin bisa disampaikan kepada penulis, sehingga kita bisa streamline pekerjaan itu, karena sebagai penerjemah juga mau nggak mau dituntut untuk bisa efektif dan efisien, waktunya juga bisa nanti dipakai untuk hal lain. Tanyalah pada penerjemah-penerjemah ini, bagaimana kalau sudah menghadapi terjemahan, dikejar deadline setengah mati. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung cari saya di sosmed, atau bisa buka, oh ya, bagi yang mau baca tulisan-tulisan saya terkait penerjemahan atau beberapa karya terjemahan atau beberapa karya saya sendiri, bisa buka ini. Ada banyak tulisan tentang penerjemahan di situ. Dan ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Hari ini semuanya lah yang tampil, bukan cuma saya Kak. Semuanya sudah berpartisipasi, jadi saya berterima kasih. Semoga bisa ada waktu untuk kita jumpa di lain kesempatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, seperti saya sampaikan tadi, kontak saya ada di website. Kita bisa terhubung lewat sosmed juga. So, terima kasih kepada penyelenggara Jakten 2024. Dan ya, tepuk tangan untuk kita semua lah. Thank you so much. On behalf of Jakarta Content Week, we would like to thank the speakers and participants for attending this session. We still have a lot of interesting session on Jakten. For more information on Jakten, follow us on Instagram @Jakten. See you. Dan untuk
kepada Lee dan juga partisipan boleh kita foto bersama untuk dokumentasi. Ya.